Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Isra Yusuf, program studi Sistem Informasi semester 5, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Baiklah, saya di sini akan memaparkan laporan yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan metode TOPSIS. Baiklah, kita masuk pada bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Karyawan merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang, kemampuan untuk bersaing, serta mendapatkan laba. Persaingan di dunia bisnis yang makin kompetitif memacu perusahaan untuk berupaya lebih keras dalam meningkatkan kualitas perusahaannya. Salah satu upaya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi suatu perusahaan. Agar kualitas para karyawan terjaga dan meningkat, perusahaan perlu melakukan suatu penilaian kinerja pegawai berupa pemilihan karyawan terbaik. Seringkali penentuan karyawan terbaik terkendala pada hanya penilaian absensi saja, tanpa memperhatikan kemampuan kinerja karyawan, apakah karyawan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik atau tidak. Penilaian karyawan masih subjektif. Pegawai terbaik adalah pegawai yang menampilkan perilaku yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, budaya, dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Penentuan karyawan terbaik merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menghasilkan calon pemimpin baru yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Perusahaan berharap dengan adanya pemilihan karyawan terbaik dapat memotivasi karyawan dalam mengembangkan diri. Penilaian karyawan terbaik sangat penting bagi karyawan karena karyawan merasa diperhatikan dan dihargai kinerjanya. Banyaknya jumlah karyawan dan terbatasnya jumlah personal di Human Resource Department atau HRD memang menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan dan menilai kinerja setiap individu karyawannya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem perhitungan yang memudahkan perusahaan dalam melakukan penilaian sehingga dapat lebih akurat, efektif, dan efisien. Penerapan sistem yang sudah terkomputerisasi pada perusahaan sangatlah penting, khususnya bagi sistem pendukung keputusan. Sistem pengambilan keputusan adalah alat bantu bagi pengambilan keputusan manajerial. Tetapi pengambilan keputusan memiliki beragam konteks yang berbeda, di mana tidak semua pengambilan keputusan adalah tergantung dan memuaskan hanya kepada satu pihak. Pada umumnya, pengambilan keputusan harus bersifat memuaskan semua pihak, dan juga pengambilan keputusan itu terkadang memiliki beragam tujuan yang berbeda yang bisa saja saling bertentangan satu sama lain. SPK ini menggunakan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Metode TOPSIS ini didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada konsep MCDM untuk menyelesaikan masalah. Keputusan secara praktis, hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Oke, masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan teknik analisis tertentu. Berikut adalah beberapa teori dan konsep dasar yang terkait dengan SPK. Yang kita sudah ketahui, terdapat 7 teori.
Saya akan menyebutkan saja, yaitu yang pertama teori keputusan, kedua teori sistem, ketiga teori pengambilan keputusan dan multi kriteria, selanjutnya teori inferensi, kelima teori model, keenam teori pengumpulan data dan informasi, dan terakhir teori kecerdasan buatan. Oke, kita masuk kepada bagian B, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian model eksperimen. Penelitian eksperimen ini mengenai sistem pendukung keputusan untuk penentuan karyawan terbaik dengan metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang yaitu sistem pendukung keputusan untuk penentuan karyawan terbaik. Oke, kita masuk pada bab 3, yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat tahapan metode penilaian, yaitu yang pertama kita masuk pada tabel pertama, yaitu alternatif dan kriteria penilaian. Di sini terdapat alternatif, kriteria. Di tabel alternatif terdapat A1, A2, A3, A4, dan A5. Dan di tabel kriteria terdapat C1, C2, C3. Yang pada tabel alternatif A1, di situ terdapat di kriterianya terdapat 1, 3, dan 2. Di A2 terdapat 3, 2, 1. Di A3 terdapat 2, 2, 1. A4 terdapat 2, 2, 2. A5 terdapat 1, 3, 1. Nah, di sini terdapat tabel terakhir, yaitu bobot. Bobot dalam kriteria ini yaitu 2, 3, 2. Nah, kita bisa lihat di sebelahnya terdapat keterangan, tabel keterangan, yaitu tabel pertama. Yang pertama itu terdapat belum sesuai harapan, dia berbobot 1. Sesuai harapan dia berbobot 2. Melampaui harapan dia berbobot 3. Itu adalah tabel alternatif dan kriteria penilaian. Dan selanjutnya kita masuk kepada tabel kedua, yaitu ternormalisasi R. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita telah mendapatkan nilai matriks yang ternormalisasi R, yaitu di sini telah mendapat 3 tabel, karena di sini kita mencari 3 kriteria yang terbaik. Ya, kita bisa lihat di tabel, yaitu
Dan selanjutnya kita masuk kepada matriks ternormalisasi Y. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa nilai-nilai yang yang telah diperoleh oleh masing-masing karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabel 4, yaitu solusi ideal positif. Nah, kita bisa saksikan juga pada tabel berikut. Selanjutnya kita masuk pada solusi ideal negatif. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabel berikutnya, yaitu tabel ke-6. Tabel ke-6 adalah jarak antara nilai terbobot THP, solusi ideal positif dan negatif. Oke, bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu terdapat tabel D1 positif, D2 positif, D3 positif. Dan di sebelahnya terdapat juga D1 negatif, D2 negatif, D3 negatif. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Dan terakhir adalah tabel nilai preferensi. Di tabel nilai preferensi terdapat V1, V2, V3 yang masing-masing bernilai 10 dan 0,436342 sekian. Baiklah, kita masuk pada bab terakhir, yaitu penutup. Kesimpulannya yang dapat diperoleh dari penulisan ini berdasarkan hasil analisa menggunakan metode Topsis yang penulis lakukan, maka didapatkan 3 kriteria untuk penentuan karyawan terbaik. Di antaranya, kriteria pertama itu masa kerja diperoleh dari lama karyawan bekerja. Terus yang kedua, kriteria yang kedua, kinerja diperoleh dari penilaian kinerja karyawan dan absensi. Terus yang ketiga itu diperoleh dari kondite, kehadiran karyawan. Sistem pengambilan keputusan atau SPK yang dikembangkan dengan menggunakan metode Topsis dapat membantu dalam mengambil keputusan dalam menentukan karyawan terbaik. Oke, baiklah, cukup sampai di sini dulu pembahasan laporan yang saya kerjakan. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.